Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan masuk surga. Jangan lupa tuliskan asal kalian di kolom komentar ya. Sebelum menyimak kisahnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Langit malam yang biasanya memancarkan gemerlap lampu kota Los Angeles berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Api menjalar dengan cepat, melahap kawasan pemukiman, perbukitan, dan lahan terbuka. Awan hitam pekat dari asap kebakaran membumbung tinggi, menghalangi sinar bintang dan bulan yang biasa menghiasi malam. Penduduk yang terbangun oleh bau asap dan suara sirene berhamburan keluar rumah, hanya untuk menyaksikan kobaran api semakin mendekat dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Angin Santa Ana yang terkenal dengan kekuatannya memperparah situasi, membuat api melompat dari satu bangunan ke bangunan lain seperti monster yang tak terhentikan. Petugas pemadam kebakaran berjuang tanpa henti, namun skala bencana ini terlalu besar untuk dikendalikan dalam waktu singkat. Dalam hitungan jam, ratusan rumah telah rata dengan tanah. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan segalanya, melarikan diri hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh mereka. Jalan-jalan utama dipenuhi kendaraan yang mencoba menjauh dari pusat kebakaran, menciptakan kemacetan yang membuat pelarian semakin sulit. Kota yang biasanya penuh dengan hiruk-pikuk kesibukan kini menjadi zona darurat, penuh dengan ketegangan dan kepanikan. Di tengah kehancuran yang meluas, ada sebuah pemandangan yang tak bisa dijelaskan dengan mudah. Masjid Al-Firdaus, sebuah bangunan sederhana yang terletak di sudut jalan, berdiri dengan kokoh, sama sekali tidak tersentuh oleh api. Bangunan ini dikelilingi oleh puing-puing hangus dari rumah-rumah tetangga, tetapi setiap sudut masjid tetap utuh, seolah-olah dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata. Langit merah dan asap pekat menciptakan kontras yang mencolok dengan keutuhan bangunan masjid yang tampak tenang, hampir seperti keajaiban di tengah kekacauan. Bahkan taman kecil di sekelilingnya, dengan rumput hijau yang masih segar, tetap tak berubah meskipun suhu di sekitarnya begitu panas hingga membuat udara sulit dihirup. Penduduk yang berhasil melarikan diri berdiri di kejauhan, memperhatikan masjid dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin? Gumam seorang ibu yang kehilangan rumahnya beberapa blok dari tempat itu. Semuanya terbakar habis, tetapi masjid itu tetap utuh. Tidak butuh waktu lama sebelum kabar tentang masjid ini menyebar. Orang-orang mulai berdatangan untuk menyaksikan sendiri keajaiban ini, membawa serta rasa ingin tahu, kekaguman, dan kelegaan di tengah kehancuran. Ketika kabar tentang masjid yang selamat dari kobaran api menyebar, warga lokal yang penasaran mulai berdatangan untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Banyak dari mereka adalah korban kebakaran yang telah kehilangan segalanya. Rumah, barang-barang, dan kenangan berharga. Mereka berdiri di depan masjid, takjub dengan keutuhan bangunan itu. Salah satu dari mereka, seorang pria tua yang tinggal tidak jauh dari lokasi masjid, berbicara dengan penuh emosi. Seluruh rumah di blok ini habis terbakar. Bahkan pohon-pohon besar di dekat masjid juga hangus. Tetapi lihatlah ini, dindingnya bersih, tidak ada bekas api sedikit pun. Rasa penasaran berubah menjadi keyakinan bagi sebagian orang. Mereka mulai memandang masjid itu sebagai simbol kekuatan dan harapan. Mungkin ini adalah pertanda dari Tuhan, ujar seorang wanita sambil menatap masjid dengan mata yang penuh air mata. Di saat mereka mencari jawaban atas kehancuran yang menimpa mereka, keberadaan masjid ini menjadi pengingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Masjid Al-Firdaus, yang sebelumnya hanya dikenal oleh komunitas muslim setempat, kini menjadi pusat perhatian semua orang, terlepas dari agama atau latar belakang mereka. Orang-orang mulai melihat masjid ini sebagai simbol harapan, tempat di mana kekuatan doa dan kebersamaan terasa nyata di tengah kehancuran. Sebagian besar korban kebakaran yang datang ke masjid merasa mendapatkan pelipur lara di sana. Mereka duduk di halaman masjid, berbicara dengan sesama korban, berbagi cerita tentang apa yang telah mereka alami, dan mendapatkan kekuatan dari kehadiran satu sama lain. Kami kehilangan segalanya, tetapi masjid ini berdiri seolah-olah untuk mengingatkan kami bahwa tidak semuanya hilang, kata seorang ibu muda sambil menggendong bayinya. Selain menjadi tempat perlindungan spiritual, masjid juga mulai berfungsi sebagai pusat bantuan darurat. Orang-orang dari berbagai latar belakang mulai berdonasi, memberikan makanan, pakaian,
dan perlengkapan dasar untuk membantu mereka yang membutuhkan. Masjid yang dulunya hanya menjadi tempat ibadah kini berubah menjadi simbol solidaritas, persatuan, dan kekuatan di tengah tragedi. Di tengah keramaian yang terus bertambah di sekitar masjid, hadir sosok yang dinanti-nanti oleh banyak orang, Syekh Ibrahim, imam masjid yang dihormati oleh komunitas muslim setempat. Dengan jubah putihnya yang sederhana, Syekh Ibrahim berjalan perlahan menuju kerumunan, menyapa setiap orang yang mendekatinya dengan senyuman lembut. Wajahnya memancarkan ketenangan yang langsung menenangkan suasana. Beberapa orang, bahkan yang bukan muslim, menghampiri beliau untuk menyampaikan rasa syukur atas kehadiran masjid yang kini menjadi tempat perlindungan. Syekh Ibrahim tidak hanya memberikan kata-kata penghiburan tetapi juga mengingatkan orang-orang untuk bersyukur atas keselamatan mereka dan saling membantu. Kita semua berada di sini bersama-sama dalam ujian ini, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Masjid ini tetap berdiri bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai pengingat bahwa kita semua harus saling menjaga, membantu, dan mendoakan satu sama lain. Kata-katanya menyentuh hati semua orang yang mendengarnya. Di tengah keputusasaan, Syekh Ibrahim menjadi simbol harapan, seseorang yang mampu menguatkan semangat semua orang yang hadir. Dalam hitungan hari setelah kebakaran besar itu, Masjid Al-Firdaus berubah menjadi pusat kemanusiaan yang hidup. Orang-orang dari berbagai penjuru kota mulai berdatangan, tidak hanya untuk melihat masjid yang tetap utuh tetapi juga untuk memberikan bantuan kepada korban kebakaran. Sumbangan mulai mengalir, dari makanan, pakaian, selimut, hingga uang tunai yang ditujukan untuk membantu mereka yang kehilangan segalanya. Relawan dari berbagai latar belakang agama bahu-membahu membagikan makanan hangat kepada para korban yang berkumpul di halaman masjid. Anak-anak yang sebelumnya menangis karena trauma kini mulai tersenyum saat mereka diberi mainan dan permen oleh relawan. Suasana penuh kebersamaan terasa di setiap sudut masjid. Banyak yang terharu menyaksikan bagaimana masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga menjadi simbol solidaritas di tengah tragedi. Bahkan, beberapa organisasi besar, termasuk lembaga non-muslim, turut memberikan dukungan logistik dan tenaga sukarelawan. Masjid ini seperti mercusuar di tengah badai, ujar seorang relawan. Ini mengingatkan kita bahwa di saat-saat sulit, yang terpenting adalah kemanusiaan. Masjid Al-Firdaus tidak hanya menarik perhatian warga setempat, tetapi juga media nasional dan internasional. Para wartawan, fotografer, dan jurnalis mulai berdatangan untuk meliput keajaiban ini. Salah satu di antara mereka adalah Emma Reynolds, seorang jurnalis terkenal yang sering meliput bencana besar. Dengan kamera yang terus merekam, Emma berjalan perlahan mengelilingi masjid, memperhatikan setiap detailnya. Tidak ada tanda-tanda bekas kebakaran pada dinding atau atapnya. Bahkan kaca jendela yang rapuh tetap utuh, seolah-olah api yang melahap segala sesuatu di sekitarnya sengaja menghindari bangunan ini. Dalam sebuah wawancara langsung di depan kamera, Emma bertanya kepada Syekh Ibrahim yang berdiri di depannya dengan tenang. "Syekh, bagaimana Anda menjelaskan apa yang terjadi di sini? Mengapa masjid ini tetap berdiri ketika semuanya di sekitarnya hancur?" Dengan senyum lembut, Syekh Ibrahim menjawab, "Ini adalah kehendak Allah. Tetapi ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di tengah kehancuran, selalu ada tempat untuk harapan. Mungkin masjid ini dilindungi bukan hanya untuk kami, tetapi untuk mengingatkan semua orang bahwa kita harus saling membantu." Syekh Ibrahim melanjutkan pernyataannya dengan nada yang tenang, tetapi penuh makna. "Tuhan memberi kita tanda-tanda di sekitar kita untuk direnungkan," katanya kepada Emma dan kerumunan yang mendengarkan. Keutuhan masjid ini bukan hanya tentang bangunannya yang selamat, tetapi juga tentang pesan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka yang sedang dalam kesulitan. Kata-katanya membuat suasana di sekitar masjid semakin hening. Orang-orang mulai merenungkan bencana ini bukan hanya sebagai tragedi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk membangun kembali dengan semangat persatuan. Syekh Ibrahim juga menambahkan bahwa setiap orang memiliki peran untuk dimainkan, baik itu melalui doa, tenaga, atau dukungan materi. Jika masjid ini tetap berdiri, maka hati kita juga harus tetap berdiri. Kita tidak boleh kehilangan iman dan harapan, tetapi harus menggunakannya untuk menolong satu sama lain, katanya. Kata-kata ini menyentuh banyak orang yang hadir, termasuk mereka yang sebelumnya datang hanya karena penasaran. Seiring berjalannya waktu, Masjid Al-Firdaus mulai menjadi pusat aktivitas tidak hanya bagi komunitas muslim, tetapi juga bagi penduduk dari berbagai latar belakang. Orang-orang dari semua agama dan etnis datang bersama-sama untuk saling membantu.
Di halaman masjid, meja-meja besar disusun untuk membagikan makanan gratis kepada para korban kebakaran. Sementara itu, tenda-tenda darurat didirikan untuk mereka yang tidak memiliki tempat tinggal sementara. Di tenda-tenda ini, dokter-dokter sukarela memeriksa kesehatan para korban, dan konselor memberikan dukungan psikologis kepada mereka yang trauma akibat kehilangan rumah atau orang yang dicintai. Di tengah semua kesibukan ini, tidak ada yang membedakan latar belakang satu sama lain. Tidak ada perbedaan antara muslim dan non-muslim, kaya atau miskin. Semua orang bekerja bersama untuk tujuan yang sama, memulihkan kehidupan mereka yang terdampak kebakaran. Saya tidak pernah berpikir akan berdiri di sini, bekerja bersama mereka yang sebelumnya bahkan tidak saya kenal, kata seorang pria Yahudi yang ikut membagikan makanan. Namun, di sini, kita semua satu keluarga. Meski rasa kagum dan kebersamaan semakin meluas, tidak sedikit pula yang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan masjid ini. Beberapa orang menganggap kejadian ini sebagai murni keajaiban, sementara yang lain berusaha mencari penjelasan ilmiah. Para ahli mulai berdatangan ke lokasi untuk mempelajari fenomena tersebut. Sejumlah peneliti dari universitas ternama membawa peralatan mereka untuk memeriksa struktur bangunan, material dinding, dan kondisi lingkungan sekitar masjid. Mereka menemukan bahwa masjid memang dibangun dengan bahan-bahan berkualitas tinggi yang tahan terhadap panas, dan lokasinya yang dikelilingi oleh ruang terbuka hijau membantu mencegah api merambat langsung ke bangunan. Namun, penjelasan ini tidak sepenuhnya memuaskan. Bangunan lain yang menggunakan bahan serupa tetap hancur, kata seorang insinyur yang terlibat dalam penelitian tersebut. Ada faktor lain di sini yang sulit dijelaskan. Bagi banyak orang, penjelasan ilmiah hanya memperkuat kepercayaan mereka bahwa ada campur tangan ilahi di balik keutuhan masjid. Diskusi tentang fenomena ini pun semakin meluas, baik di dunia nyata maupun di media sosial, mengundang berbagai pendapat dari seluruh dunia. Masjid Al-Firdaus, yang awalnya hanya dikenal oleh komunitas muslim lokal, kini menjadi panggung global bagi pesan toleransi dan kemanusiaan. Dalam salah satu khutbahnya yang diadakan setelah kebakaran, Syekh Ibrahim berbicara kepada kerumunan besar yang terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Dengan suara yang penuh kelembutan, ia berkata, kebakaran ini menghancurkan begitu banyak hal, tetapi juga mengungkapkan sesuatu yang indah, kemampuan kita untuk bersatu melampaui perbedaan. Kata-katanya menggema di hati semua orang yang hadir. Ia melanjutkan dengan mengingatkan bahwa musibah ini adalah panggilan bagi semua orang untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidup, yaitu kemanusiaan, kasih sayang, dan kerjasama. Tidak hanya warga muslim yang tergerak oleh pesan ini, tetapi juga mereka yang sebelumnya mungkin belum pernah memasuki halaman sebuah masjid. Banyak yang terinspirasi oleh cara masjid ini membuka pintu untuk semua orang tanpa memandang keyakinan mereka. Di sini, tidak ada muslim atau non-muslim, hanya manusia yang saling mendukung, ujar seorang pria Kristen yang membantu membagikan makanan di masjid. Momentum ini menjadikan masjid sebagai pusat dialog lintas agama, tempat di mana kebersamaan menjadi inti dari setiap tindakan. Bencana besar seringkali meninggalkan luka yang mendalam di hati para korbannya, tetapi di Masjid Al-Firdaus, rasa haru dan kelegaan mulai mengalir seperti air di padang pasir. Setiap malam, halaman masjid menjadi tempat berkumpulnya ratusan orang yang datang untuk mencari pelipur lara. Banyak di antara mereka yang berbicara tentang rasa syukur mereka atas keselamatan diri dan keluarga, meskipun kehilangan harta benda. Salah satu momen yang paling mengharukan terjadi ketika seorang ibu muda, yang kehilangan rumahnya dalam kebakaran, berbagi kisahnya di hadapan kerumunan. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Saya pikir saya telah kehilangan segalanya, tetapi kehadiran tempat ini membuat saya merasa bahwa saya tidak sendirian." Air mata mengalir di wajahnya saat ia menyampaikan rasa terima kasih kepada semua orang yang telah membantu. Beberapa pendengar, termasuk relawan yang sudah bekerja siang malam, juga tidak mampu menahan emosi mereka. Setiap cerita yang dibagikan di sana menjadi pengingat bahwa meskipun tragedi membawa kehilangan besar, ia juga membuka jalan untuk kebaikan dan rasa saling peduli. Seiring waktu, Masjid Al-Firdaus tidak hanya menjadi pusat bantuan darurat, tetapi juga menjadi titik awal untuk membangun kembali komunitas yang hancur. Dengan dana yang dikumpulkan melalui sumbangan dari berbagai pihak, termasuk lembaga amal internasional, rencana untuk membangun kembali rumah-rumah yang hancur mulai dijalankan. Masjid ini berfungsi sebagai pusat koordinasi di mana relawan, arsitek, dan insinyur bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap keluarga yang kehilangan tempat tinggal mendapatkan bantuan. Di ruang pertemuan masjid,
Peta besar kota dipasang di dinding, menunjukkan lokasi-lokasi yang paling membutuhkan perhatian segera. Para sukarlawan, dari berbagai latar belakang agama dan etnis, berdiskusi setiap hari, membagi tugas untuk mempercepat proses pembangunan. Ini bukan hanya tentang membangun kembali rumah, kata seorang relawan Muslim yang menjadi koordinator proyek. Ini adalah tentang membangun kembali harapan. Bahkan anak-anak, yang sebelumnya trauma oleh kehancuran, mulai tersenyum lagi saat mereka melihat komunitas mereka perlahan kembali berdiri. Setiap batu bata yang diletakkan dalam proyek ini menjadi simbol dari tekad kolektif untuk bangkit dari abu. Di tengah suasana penuh kerja keras dan semangat pemulihan, doa bersama menjadi rutinitas yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Setiap malam, halaman masjid dipenuhi oleh ratusan orang dari berbagai agama yang berkumpul untuk berdoa demi keselamatan dan keberkahan. Doa-doa ini bukan hanya seruan kepada Tuhan, tetapi juga menjadi momen kebersamaan yang mendalam bagi mereka yang hadir. Syekh Ibrahim, yang memimpin doa-doa ini, memastikan bahwa setiap orang merasa diterima dan dihargai. Tuhan mendengar doa semua hambanya, katanya dalam salah satu doa malam itu. Malam ini, kita semua berdoa untuk kekuatan, kesembuhan, dan cinta di hati kita. Di sekelilingnya, orang-orang saling berpegangan tangan, merasakan persatuan yang jarang terjadi sebelumnya. Ada yang menutup mata dengan khusyuk, ada yang menangis dalam keheningan, dan ada pula yang tersenyum dengan penuh harapan. Bahkan mereka yang sebelumnya tidak mengenal doa menemukan kedamaian dalam momen ini. Suara doa yang bergema di malam hari, bercampur dengan angin yang sejuk, menciptakan suasana yang menyentuh hati semua yang hadir. Ketika cerita tentang Masjid Al-Firdaus menyebar ke seluruh dunia, tempat ini mulai menarik perhatian para pemimpin dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh agama, pejabat pemerintah, dan aktivis kemanusiaan datang untuk menyaksikan sendiri keajaiban yang telah menjadi inspirasi global. Di antara mereka adalah seorang pemimpin agama terkenal yang berkata, keutuhan masjid ini adalah simbol kekuatan iman, tetapi lebih dari itu, ini adalah bukti nyata bahwa kemanusiaan kita lebih besar dari tragedi apapun. Kehadiran para pemimpin dunia ini membawa pesan bahwa kejadian di Masjid Al-Firdaus bukan hanya tentang sebuah bangunan yang selamat dari kebakaran, tetapi juga tentang bagaimana manusia bisa bersatu untuk menghadapi krisis. Beberapa pemimpin agama bahkan menggunakan kunjungan ini sebagai kesempatan untuk menyerukan dialog lintas agama yang lebih luas. Di sisi lain, pejabat pemerintah berjanji untuk memberikan dukungan tambahan bagi pemulihan komunitas yang terdampak. Bagi masyarakat lokal, kunjungan ini menjadi sumber kebanggaan, karena tempat yang sebelumnya hanya dikenal oleh komunitas kecil mereka kini diakui sebagai simbol harapan dan kemanusiaan di tingkat global. Keajaiban yang terjadi di Masjid Al-Firdaus tidak hanya menarik perhatian warga lokal, tetapi juga mengundang tokoh-tokoh penting dari seluruh dunia. Pemimpin agama, pejabat pemerintah, aktivis kemanusiaan, hingga perwakilan organisasi internasional berdatangan untuk melihat sendiri masjid yang telah menjadi simbol harapan ini. Salah satu yang hadir adalah seorang tokoh lintas agama terkenal, Pastor Michael, yang telah lama mempromosikan perdamaian antar umat beragama. Keutuhan masjid ini adalah lebih dari sekadar keajaiban fisik, katanya dalam pidatonya di hadapan ratusan orang yang berkumpul. Ini adalah simbol persatuan manusia dalam menghadapi tragedi. Di sampingnya, seorang biarawati Katolik dan seorang rabi Yahudi berdiri berdampingan, melambangkan harmoni antar agama yang jarang terlihat di tengah dunia yang seringkali terpecah oleh perbedaan. Kehadiran para pemimpin ini tidak hanya membawa perhatian media internasional, tetapi juga mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan lebih besar kepada para korban kebakaran. Untuk masyarakat lokal, kunjungan ini memberikan dorongan moral yang luar biasa. Kami merasa tidak sendirian, ujar seorang warga yang kehilangan rumahnya. Melihat orang-orang dari seluruh dunia datang ke sini menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan masih hidup. Kisah Masjid Al-Firdaus dengan cepat menyebar ke seluruh dunia melalui media sosial, berita televisi, dan artikel di surat kabar internasional. Foto-foto masjid yang tetap berdiri di tengah puing-puing kehancuran menjadi viral, memicu gelombang kekaguman dan inspirasi di berbagai negara. Banyak yang melihat masjid ini sebagai simbol bahwa harapan dapat tetap hidup meskipun segalanya tampak hancur. Di berbagai tempat, komunitas mulai mengadakan acara doa bersama untuk mendoakan para korban kebakaran di Los Angeles. Sekolah-sekolah, gereja, kuil, dan sinagoge mengadakan penggalangan dana, terinspirasi oleh semangat solidaritas yang dimulai dari masjid kecil ini. Bahkan,
Beberapa pemimpin komunitas di negara-negara lain mulai menjadikan Masjid Al-Firdaus sebagai contoh bagaimana tempat ibadah bisa berfungsi lebih dari sekadar lokasi ritual keagamaan, tetapi juga sebagai pusat kemanusiaan. Ini bukan hanya cerita tentang kebakaran di Los Angeles, tulis seorang kolumnis di sebuah surat kabar terkemuka. Ini adalah pengingat bahwa dalam kegelapan terbesar, manusia memiliki kemampuan untuk menjadi cahaya bagi satu sama lain. Inspirasi ini terus meluas, menggerakkan jutaan orang untuk bertindak lebih peduli terhadap sesama. Setahun setelah kebakaran yang menghancurkan Los Angeles, komunitas di sekitar Masjid Al-Firdaus mengadakan sebuah peringatan besar untuk mengenang mereka yang kehilangan nyawa, merayakan kekuatan komunitas, dan merenungkan pelajaran yang dapat diambil dari tragedi tersebut. Acara ini diadakan di halaman masjid, yang kini telah menjadi tempat penuh kenangan bagi banyak orang. Tenda besar dipasang, dan ratusan orang dari berbagai latar belakang berkumpul untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Ada pidato dari para pemimpin agama dan masyarakat, termasuk Syekh Ibrahim, yang memberikan pesan mendalam tentang pentingnya kesatuan. Kita semua telah melewati malam-malam gelap, tetapi dari abu ini, kita telah membangun sesuatu yang indah, rasa saling peduli dan cinta untuk sesama, katanya. Lilin dinyalakan untuk menghormati mereka yang telah pergi, dan doa lintas agama dipanjatkan, menciptakan suasana yang haru dan penuh makna. Acara ini juga menjadi ajang untuk melaporkan kemajuan pembangunan kembali komunitas. Banyak yang terinspirasi untuk terus mendukung dan memperluas dampak dari upaya kemanusiaan yang dimulai dari masjid ini. Setelah peristiwa kebakaran dan dampak positif yang ditimbulkan oleh keberadaan Masjid Al-Firdaus, tempat ini mulai bertransformasi menjadi lebih dari sekadar tempat ibadah. Dengan dorongan dari para relawan dan organisasi yang telah membantu selama masa krisis, masjid ini mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada mitigasi bencana dan tanggap darurat. Kelas-kelas diadakan untuk mengajarkan warga tentang cara menghadapi kebakaran, memberikan pertolongan pertama, dan menyusun rencana evakuasi. Bahkan anak-anak dilibatkan dalam pelatihan ini melalui simulasi yang dirancang untuk mengajarkan mereka bagaimana bertindak dalam situasi darurat. Para ahli dari berbagai bidang diundang untuk memberikan seminar tentang perubahan iklim, pembangunan yang berkelanjutan, dan pentingnya menjaga lingkungan. Bencana ini mengajarkan kita betapa rapuhnya kehidupan, ujar seorang pemimpin komunitas selama salah satu pelatihan. Tetapi kita dapat mempersiapkan diri agar lebih kuat menghadapi tantangan di masa depan. Masjid ini juga membuka perpustakaan kecil yang berisi buku-buku tentang pendidikan kemanusiaan, agama, dan lingkungan. Transformasi ini menjadikan Masjid Al-Firdaus sebagai tempat yang tidak hanya melindungi iman, tetapi juga memperkuat masyarakat melalui pengetahuan dan keterampilan. Banyak orang yang mengaku bahwa peristiwa ini telah mengubah hidup mereka. Tidak hanya mereka yang langsung terdampak oleh kebakaran, tetapi juga relawan, warga yang terlibat, dan bahkan orang-orang dari negara lain yang mendengar kisah ini. Seorang pria yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan agama mengaku bahwa pengalaman di masjid ini telah membangkitkan sisi spiritualnya. Saya melihat orang-orang saling membantu di sini tanpa memandang latar belakang, dan itu membuat saya bertanya, apa tujuan hidup saya? Saya mulai menyadari bahwa hidup ini tentang memberi kepada orang lain, katanya. Para korban kebakaran yang sebelumnya merasa kehilangan segalanya kini merasa memiliki semangat baru untuk melanjutkan hidup. Saya kehilangan rumah, tetapi saya mendapatkan keluarga baru di sini, kata seorang ibu tunggal yang tinggal sementara di salah satu tenda darurat masjid. Pengaruh masjid ini bahkan dirasakan oleh mereka yang tinggal jauh. Video khutbah Syekh Ibrahim dan kisah solidaritas masjid ini menginspirasi banyak orang untuk memulai gerakan serupa di komunitas mereka. Kejadian ini mengingatkan semua orang bahwa dari abu kehancuran, lahir peluang untuk menemukan makna baru dalam kehidupan. Di akhir wawancara dengan salah satu jurnalis terkenal, Syekh Ibrahim menyampaikan pesan yang menggema di hati semua orang yang mendengarnya. Dengan senyum lembut yang selalu menjadi ciri khasnya, ia berkata, "Apa yang terjadi di sini adalah pengingat bahwa tidak peduli seberapa gelap situasinya, selalu ada cahaya. Tetapi cahaya itu tidak datang begitu saja. Kita harus menjadi cahayanya. Kita semua, tanpa memandang agama, warna kulit, atau latar belakang, memiliki tanggung jawab untuk saling membantu dan menjaga dunia ini bersama-sama." Kata-kata ini menjadi penutup yang sempurna untuk cerita yang telah menginspirasi dunia. Masjid Al-Firdaus, yang sebelumnya hanya sebuah tempat kecil di sudut kota, kini menjadi simbol global tentang kekuatan iman, persatuan, dan kemanusiaan. Dan meskipun tragedi itu telah berlalu, kisah masjid ini terus hidup,
mengingatkan semua orang bahwa dalam setiap kesulitan, ada kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang indah dan bermakna.